percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Tuhan, Engkaulah kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Kami mau tahu kehendak-Mu. Bukan supaya kami tambah pintar, tapi supaya kami tambah mencintai Tuhan, tambah taat akan perintah-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh makin berkenan kepadamu. Tuhan, ini kami. Berikan kami hati yang tenang ya Tuhan. Roh Kudus, mari bekerjalah dengan leluasa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Thank you untuk worship team yang begitu indah hari ini ya. Memimpin kita dalam ibadah kita. Saudara, waktu tahun 97 Indonesia mengalami Krismon. Masih ingat ya? Krismon itu singkatan dari apa? Krisis moneter ya. Di tengah-tengah krisis moneter sebelum kejatuhan daripada Soeharto, mantan presiden kita bilang begini, di tengah-tengah kekacauan yang terjadi, dia keluarin satu statement yang sangat terkenal. Masih ingat gak? Mantan presiden Soeharto dia bilang, badai pasti berlalu. Ya, bilangnya, badai pasti berlalu. Iya sih nanti badai berlalu, tapi Soeharto juga ikut berlalu. Yang ngomong ikut berlalu. Kenapa? Karena ya dengan segala macam sejarah historinya dianya yang jatuh, dianya berlalu. Tapi hari ini orang-orang yang punya Tuhan mendapat sebuah jaminan. Hari ini kita mau belajar bagaimana caranya bersukacita di tengah badai. Bukan cuma badai berlalu, tapi bagaimana bersukacita di tengah badai. Kalau minggu lalu kita belajar bagaimana dalam kehidupan kita fokus kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersukacita di tengah badai. Nah, saudara mungkin agak bingung kenapa. Waduh, ini apa ya? Kaget saya. Tanda tes. Oke, saya bisa melangkah. Boleh melangkah? Oke. Tadinya saya mau kasih judul keluar dari perahu. Setelah saya persiapin, kayaknya nih temanya jauh lebih besar dari keluar dari perahu. Sehingga hari ini bukan cuma keluar dari perahu, kita akan belajar kita bukan aja akan belajar soal keluar dari perahu, tapi lebih itu bersukacita di tengah badai. Saudara perhatiin. Tadinya saya saya mau kasih judul tenang di tengah badai. Tapi di tengah badai juga udah biasa. Ketika baca firman Tuhan bagian yang sebentar kita akan bahas, ternyata kata aslinya bukan tenang di tengah badai, bersukacita di tengah badai. Loh, aneh ya. Bagaimana bisa bersukacita? Bahasa Inggris ya, kalau saudara baca bahasa Inggrisnya, be a good cheer. Be a good cheer and do not, ya, don't be afraid, katanya gitu. Be a good cheer. Saya bingung loh. Saya baru kayaknya baca Alkitab ya, udah berapa kali, tapi baru ketemu bersukacita di tengah badai. How come kita bisa bersukacita di tengah badai? Nah, kita akan belajar bagaimana bersukacita dengan badai. Mari kita baca Matius 14 ayat 22 sampai 33. Matius 14 ayat 22 sampai 33.
Kita akan baca bergantian, saya sama saudara. Saya akan mulai dari ayat ke-22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan dengan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu itu dan angin pun redalah bersama-sama. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, ini tetap nggak enak ya. Saya pinjam mic-nya, Jessica boleh? Bersukacita di tengah badai itu terambil dari ayat 27. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, tenanglah aku, ini jangan takut. Bahasa Inggrisnya beberapa versi diterjemahkan secara literal, be a good cheer. Kalau kita bilang cheer gitu kan, cheer. Ini kayaknya lucu banget ya, kalau kita kan sering ngeledekin anak-anak apa, cheer, senyum. Ya, kok mesem banget sih muka lu, cheer gitu kan. Kira-kira kayak gitu nih, waktu orang di tengah badai, Tuhan bilang cheer. Don't be afraid. Make sense gak sih? Orang di tengah badai maksudnya tengah badai kehidupan bisa cheer. Saudara, apa rahasianya? Bagaimana caranya kita sebagai orang-orang yang di dalam Tuhan bisa cheer, bersuka cita di tengah badai? Paling tidak ada 3 poin yang kita akan bahas pagi hari ini. Pertama, kita bisa cheer, bersuka cita di tengah badai. Pertama, ketika kita ikuti perintah Tuhan. Saudara, konteksnya begini. Maksudnya apa ikuti perintah Tuhan? Saudara, kalau buka Alkitab sini, ayat yang pertama kita bacakan ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Nah, ini cerita ini, kejadian ini terjadi setelah kejadian ayat berikut sebelumnya tuh, saudara perhatiin. Perikop sebelumnya adalah cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi, kejadian Tuhan bilang, cheer, bersukacitalah di tengah badai adalah kejadian setelah Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan cukup memberi makan lebih dari 5.000 orang, dan setelah melihat mujizat yang luar biasa, wah, ini si nabi, ini si guru yang nama Yesus itu luar biasa. Dia bisa sulap, bisa buat keajaiban, mujizat, 5 roti 2 ikan jadi cukup. Wah, akhirnya orang-orang, kalau kita baca di ayat sebelumnya, orang-orang berpikir memaksa Yesus jadi raja waktu itu. Nah, karena dipaksa jadi raja, Tuhan Yesus bilang, murid-murid, kamu pergi naik perahu. Kira dia tuh. Jadi konteksnya gitu. Kamu pergi naik perahu, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya pergi dulu naik perahu, saya akan menyuruh orang-orang banyak pulang. Jadi murid-muridnya suruh jalan duluan naik perahu menuju ke seberang danau. Danaunya danau cukup besar. Tapi Yesus sendiri nggak tahu bagaimana cara, nggak dijelaskan, Yesus suruh orang pulang. Nah, perhatiin di sini. Jadi, Tuhan Yesus suruh murid-muridnya naik perahu dan seberangi danau untuk sampai ke seberang danau.
Sementara Tuhan Yesus dia ngapain? Setelah Tuhan Yesus menyuruh orang-orang banyak bubar, pulang. Nah biasanya kalau kita baca Alkitab, kalau Tuhan suruh orang-orang pulang, udah selesai itu udah sore gitu. Mungkin ikutnya dari pagi, sore itu disuruh pulang, kira-kira sore. Dan setelah itu, setelah orang-orang banyak pulang, kita berkata Yesus naik ke atas bukit atau gunung, mungkin bukit gitu ya. Dan kemudian dia berdoa di sana sampai malam. Nah apa yang terjadi? Sementara Yesus berdoa, murid-muridnya itu kita berkata semalam-malaman mereka itu mendapatkan menghadapi gelombang. Gelombang membuat perahu mereka terombang-ambing dan kalau saudara perhatiin, dan kalau dipakai istilah di dalam LA itu, karena angin sakal. Tapi dalam terjemahan lainnya bilang begini, angin sakal itu maksudnya angin yang membuat mereka nggak bisa maju, angin yang lawan arah. Dia maunya nyebrang ke sedanau, angin itu mendorong mereka mundur. Saudara perhatiin ya, jadi murid-murid itu udah berangkat dari sore tuh. Waktu Tuhan Yesus mau bubarin orang-orang, Tuhan Yesus suruh murid-murid jalan dulu, udah mulai dari sore. Mereka bermalam-malam di perahu, mau nyebrang nggak bisa, karena apa? Karena anginnya bukan cuma gelombang yang luar biasa, tapi itu anginnya tuh meniup mereka mundur. Perhatian saudara, sampai kemudian jam berapa? Saudara tadi perhatiin sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Can you imagine? Dari mulai sore sampai jam 3 pagi itu perjuangan habis-habisan tuh. Nah, saudara perhatiin di sini, kalau kita lihat, ketika mereka menghadapi badai, menurut saudara, kenapa badai itu terjadi? Ya angin katanya. Kenapa murid-murid menghadapi badai? Apakah murid-murid menghadapi badai karena dia lari dari Tuhan? Saudara perhatiin, kita pernah belajar tentang kitab Yunus ya. Yunus ketika dia lari dari Tuhan, badai datang membuat perahu kapal besar yang ditumpanginya, wah luar biasa, mabok sampai akhirnya mau tenggelam, mau karam, untuk cecer cari si Yunus. Karena Yunus lari dari Tuhan. Yunus tidak berjalan dari kehendak Tuhan, tidak taat sama perintah Tuhan. Tetapi kali ini murid-murid jalani perintah Tuhan kan? Murid-murid lagi dalam misi yang Tuhan suruh seberang, mereka taat. Bahkan Alkitab berkata kan, dari mulai sore, mereka udah berjam-jam berusaha maju walaupun ada gelombang. Jadi kalau anggap saja mereka dibubarin jam 5 sore, itu jam 3 pagi hitung berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Udah 10 jam berjuang. Apa kurang gitu? Mereka udah berjuang mati-matian, dan dari kalau murid-murid itu di situ ada 12 orang, 4 orang di dalamnya itu ada nelayan. Punya pengalaman luar biasa nangkap ikan. Nah saudara, mereka berjuang, mereka mau forward, tapi angin berusaha, angin badai itu menentang mereka, menghalangi mereka, blocking mereka, bahkan akhirnya bisa bahaya sekali dan bisa tenggelam. Poin pertama, ketika badai kehidupan terjadi, ikuti perintah Tuhan. Tapi ketika kita ikuti perintah Tuhan, masalahnya kita kadang-kadang juga ketemu badai. Badai bisa terjadi karena Tuhan lagi panggil, bawa kita, perhatian kita, Tuhan mau kita kembali ke jalan Dia. Tapi kalau kita lihat cerita ini, Tuhan juga kadang-kadang izinkan badai, dan kita teriak, Tuhan, kok bisa terjadi dalam kehidupanku ada badai? Aku udah melayani Tuhan, aku udah ke gereja, aku udah ini, kenapa Tuhan kok tetap badai kehidupan terjadi dalam kehidupanku? Betul. Kadang-kadang kita bilang gitu kan, Tuhan kenapa kok badai tetap kehidupan terjadi? Karena jangan-jangan kita salah konsep. Tuhan gak pernah berjanji kalau kita ikut Tuhan benar-benar badai gak pernah terjadi. Bahkan sengaja
Tuhan izinin itu terjadi kan. Di tengah-tengah badai kehidupan yang terjadi kehidupan kita hari-hari ini, atau masa lalu, atau mungkin satu waktu kita menghadapi badai, bagaimana sikap kita? Apakah kita tetap terus forward, maju ke depan, terus mengayuh perahu kita berjam-jam, 10 jam mau dicapai sekali? Saya pernah mancing sama papa saya di laut di Jakarta ya. Jadi nyewa perahu, kemudian tengah malam gitu berangkat, nanti besok siang baru pulang. Nah, setelah mancing besok paginya, ketika mau pulang, udah dapat ikan sedikit itu mau pulang, itu mesin motor nggak bisa nyala gitu. Wah, kita sih bukan ada nelayan kan. Aduh, saya masih kecil, panik, Pak, gimana Pak? Ya gimana gitu ya. Ditunggu aja, siapa tahu dia betulin berjam-jam. Sementara berjam-jam betulin, wah kita gini-gini terus. Ya di bawah air gak tahu berapa jauh tuh, berapa mil, kalau berapa kilo tuh. Ya, sambil dia betulin. Dan singkat cerita akhirnya sampai di rumah. Tapi sampai di rumah, tahu nggak? Sampai di rumah mandi masih gini-gini. Goyang-goyang terus. Saudara, nih murid-murid bukan cuma 1-2 jam, 10 jam. Mereka udah berjuang. 4 orang malah nelayan berjuang terus. Tuhan Yesus suruh mereka maju. Tapi badai. Di situ kita punya pilihan mau terus maju atau kita bilang stop. Kita stop, berhenti berjuang. Karena kita bilang, Tuhan kejam, gue ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kenapa badai terjadi dalam hidup kita? Saudara, waktu badai terjadi, waktu kita nggak mengerti apa yang menjadi rencana tujuan Tuhan, maukah saudara dan saya tetap bilang, Tuhan, even though saya nggak ngerti Tuhan, even though badai tetap terjadi, tapi saya percaya Tuhan sayang sama saya, dan Tuhan punya rencana. Amin saudara. Tuhan punya rencana, izinkan ini badai terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan punya rencana. Saya mau belajar percaya. Saya mau belajar beriman. Tetap pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya taat, saya tetap taat. Sekalipun kok badai terjadi waktu saya taat, saya tetap taat. Karena ini belum akhir dari cerita. Waktu kita taat, lihatlah ujungnya adalah kebaikan. Itu yang pertama. Bagaimana kita bisa bersuka cita di tengah badai? Pertama, tetap pegang firman. Sekalipun kita nggak mengerti rencana Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita bisa bersuka cita dengan badai? Kita berkata, pandang pada Yesus. Nah, ini mirip sama khotbah minggu lalu. Saudara, perhatiin di sini ya. Alkitab menceritakan, kasih tahu kepada kita, waktu mereka sudah terombang-ambing di tengah badai itu, jam 3, Yesus datang berjalan di atas air. Waktu Yesus datang mendekati mereka, mereka kaget. Mereka bilang, ini hantu. Bahasa Inggris nggak ada hantu sih, ghost gitu ya. Tapi bahasa Indonesia tuh unik. Hantu sama Tuhan tuh cuma dibalik. Hantu, Tuhan. Hantu, Tuhan, hantu. Kan? Kok bisa ya? Ya, nggak tahu nih. Dulu orang yang menciptakan bahasa ini, yang membuat bahasa ini, apa iya nih kalau hantu sama Tuhan kan itu yin and yang gitu ya. Apa dibalik aja gitu. Barangkali begitu ya. Saudara, waktu badai kejadian terjadi dalam kehidupan manusia, terjadi dalam murid-murid, Tuhan pun bisa dianggap hantu. Waktu kita dalam kehidupan menghadapi tantangan, mungkin kita nggak sadar bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang memberikan pertolongan, Tuhan sedang mengirimkan orang-orang untuk kasih tahu kita bilang, ini apa nih, suara setan gitu. Jangan-jangan bisa kayak gitu tuh. Dan mereka enggak benar. Mereka ketakutan. Dan ketika ketakutan, Yesus segera bilang begini,
Be a good cheer. It's me. Don't be afraid. Waktu mereka ketakutan mengira itu hantu, Tuhan Yesus bilang, tenang. Courage. Ya, kata lain tenang itu apa ya? Percaya. Bersukacita. It's me, Tuhan bilang, it's me. Jangan takut. Tuhan bilang, bersukacita. Ini aku, jangan takut. Saudara yang punya anak ya, masih ingat anak waktu masih kecil. Anak saya si Jose itu berapa kali kalau tidur tengah malam teriak-teriak gitu. Kenapa? Wah, masih tidur gitu. Saya kira tidur. Jose. Terus ketika dia mulai sadar, Bapak nggak mau. Jose kenapa Jose? Nggak mau. Yang bisa dilakukan Papa apa? Yang kita akan lakukan apa Pak? Bangunin terus masih ketakutan. Jose tenang. Jose, Papa, ini Papa di sini. It's me. Ini Papa. Setelah berapa lama tidur lagi? Waktu badai terjadi, Tuhan bilang, it's me. It's me. Tapi seringkali kita kelelahan. Waktu banget kita terus berjuang kekuatan kita sendiri. Padahal Bapak kita di surga, Tuhan Yesus bilang, it's me, hi, it's me, wake up, it's me. Wake up, bangun, it's me. Ketika dengar, it's me. Ketika murid-murid dengar, oh ini aku. Wah, Petrus. Ini Petrus luar biasa. Petrus bilang, kalau benar itu engkau. Petrus bilang apa? Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow. Saudara, kita kalau kita salah satu murid di perahu, kita bakal ngomong gitu enggak? Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow. Kita coba berpikir. Kira-kira Petrus kok punya ide kayak gitu sih? Tujuannya apa sih? Kenapa sih dia begitu ya? Dia takut? Takut hantu? Tapi dia kalau dia takut dia nggak mau deket dong. Kalau dia mau buktikan bahwa itu hantu atau Tuhan, kenapa dia bilang datang kepadaku? Apa dia memang tipenya nantang gitu? Setan mana setan gue datengin ya Pak, orangnya kayak gitu? Kenapa? Kira-kira ada kemungkinan lain? Kenapa kau Petrus bilang kalau engkau benar, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air? Atau dia tipe kayak orang muda yang, wih it's cool, wih berjalan di atas air, wah kerennya, gua mau berjalan di atas air. Ya, karena begitu. Mungkin sudah mabuk laut. Kalau dipikir-pikir lebih aman tetap di perahu atau keluar dari perahu? Lebih aman dalam perahu apa keluar dari perahu? Kalau kita tetap aja di dalam perahu ya, ngapain juga gitu ya. Saudara, kalimat Petrus, jika benar engkau suruhlah aku datang padamu berjalan di atas air, fokus daripada kata itu bukan berjalan di atas air. Fokusnya adalah come to you gitu. Di tengah-tengah ketakutan badai yang sedang terjadi, dia bilang, kalau benar engkau, biar aku come to you. Caranya ya berjalan di atas air waktu itu. Tapi Petrus itu, waktu itu, dia bilang, biar aku datang kepadamu. Kalau itu benar Papa, biar aku datang kepadamu. Biar aku lari kepadamu.
Gitu loh kira-kira Petrus tuh. Dia mau datang, dia tinggalin, nekat dah gitu. Pokoknya aku bisa datang kepadamu. Itu Petrus tuh. Terus apa yang dilakukan Petrus? Tiga step. Ketika dia jawab Tuhan, dia dengar jawab Tuhan. Waktu dia bilang, kalau benar engkau, biarkan aku datang kepadamu berjalan di atas air. Tuhan Yesus bilang apa? Datang. Ya. Dia bilang, kalau engkau mau suruh aku datang kepadamu, Tuhan Yesus bilang, datang. Apa yang dilakukan? Wah. Ya, ini Petrus ya. Dia turun. Nah, keluar dari perahu itu istilah itu. Dia keluar dari perahu. Saudara, sekali lagi kita bayangin diri kita di atas perahu tuh. Kalau turun dari perahu, perahunya udah di pantai, nggak apa-apa. Iya kan? Tapi ketika ada di tengah-tengah danau, laut, danau yang di situ tuh kayak laut gedenya. Seperti kalau kita ke Okanagan gitu ya. Kita ada di tengah-tengah, yaitu walaupun danau tapi coba aja tuh nyebrang swimming tuh. Nggak begitu kan? Si Petrus itu, saya bilang ini benar-benar berani sekali ya. Dia keluar dari perahu, kita berkata. Dan apa yang terjadi? Habis keluar dari perahu, dia berjalan di atas air. Coba deh perhatiin kata-kata yang persis, mari kita lihat. Ayat 30, ayat 29. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, sebenarnya ada 3 kata kerja di situ. Jadi pertama dia turun dari perahu, itu the first step, his first step. Yang kedua dia berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara perhatikan di sini. Dia bilang, jika benar engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Tuhan Yesus jawab apa? Suruh Tuhan Yesus jawab, datanglah. Dan dia turun dari perahu, dia berjalan datang kepada Yesus. Dia terus lihat kepada tujuan, lihat kepada Yesus. Nah, saudara perhatiin di sini. Untuk bisa turun dari perahu saja itu butuh iman. Nah, saudara perhatiin. Satu langkah, pepatah Chinese mengatakan 1000 langkah dimulai dari satu langkah. Iman kita pun demikian. Iman kita kepada Tuhan dimulai dengan satu langkah. Berani keluar dari perahu. Udah berani keluar dari perahu baru belajar berjalan. Tetapi penting sekali ketika berjalan itu memandang kepada Yesus. Nah, saya mau tanya saudara, waktu Petrus keluar dari perahu dan mulai berjalan dapetin Yesus, Petrus tenggelam apa enggak? Badai masih terjadi apa enggak? Badai masih terjadi. Perhatiin ya, badai masih terjadi, angin masih begitu kuatnya, tapi dia bisa turun dari perahu dan dia berjalan di atas air. Kok bisa? Tapi setelah berapa langkah, nggak dicatat Alkitab berapa langkah, kita lihat lagi ayat selanjutnya. Ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Dia udah turun dari perahu, dia udah berhasil berjalan di atas air untuk dapetin Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, kalau di terjemahan lain, ketika dilihatnya kuatnya angin, ketika dia melihat sekeliling kuatnya angin, dia menjadi takut. Dan akibat dari takut adalah tenggelam. Tadi waktu berjalan di atas air, badai terjadi enggak? Ketika dia tenggelam, badai terjadi enggak? Loh, kok bisa tadi terjadi, dia bisa berjalan, sekarang tetap badai, ya tenggelam gitu. Saudara, di tengah kehidupan kita, badai kehidupan bisa terjadi. Kita punya 2 opsi. Kita bisa tetap bersuka cita di tengah badai, kita bisa berjalan, lewati badai, bukan cuma turun dari perahu, tapi kita bisa go through, ya, bisa sampai kepada Yesus, kita bisa lewatin semuanya itu.
dengan satu cara, memandang kepada Yesus. Atau kita punya pilihan kedua, kita terus pandang sekitar kita. Dan kita jadi takut dan tenggelam. Berapa sering dalam kehidupan kita mungkin pernah melangkahkan kaki pertama, kita turun dari perahu, kita lakukan our first step. Tapi ketika turun, kita mulai berjalan bersama dengan Tuhan. Wah, badai terjadi. Kita lihat segala circumstances yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita lihat, wah, di uncertainty job kita. Ketidakmenentuan kerjaan kita. Kita memikirkan masa depan. Kehidupan kita di Kanada atau pulang Indonesia memikirkan tentang kondisi kesehatan, memikirkan tentang masa depan bagaimana. Kalau ini terjadi gimana? Kalau saya nggak dapetin ini gimana masa depan saya? Bagaimana kalau saya kayak begini umur sekian? Kalau saya nggak melangkah ambil keputusan ini? Kita merasa kita tuh bingung. Kita dilingkupi oleh kondisi yang seperti kita di tengah badai, kita bingung. Kita punya pilihan, saudara. Terus memandang kepada Tuhan, dan Alkitab ceritakan, kasih tahu kepada kita, sekalipun badai sedang terjadi, kalau tetap memandang kepada Yesus, dia bisa go through. Dia tetap bisa berjalan, bersuka cita di tengah badai. Atau kita terus memandang sekeliling kita, dan kita mulai takut, dan bimbang, dan tenggelam. Benar saudara? Di awal tahun 2016, Tuhan mau ingatkan kita. Tiap hari hidup kita adalah pilihan untuk terus fokus kepada Tuhan, pandang kepada Yesus. Atau tanpa sadar kita pelan-pelan tenggelam. Bangkit saudara. Setiap kita pasti punya pemikiran, punya khawatiran, punya rencana ke depan kan. Baru hari ini kita bilang, Tuhan, aku mau tenang, aku mau bersuka cita. Bukan cuma lewatin badai, bisa menang atas badai, tapi aku mau bersuka cita di tengah badai. Aku mau menang atas badai. Pandang Yesus terus, saudara. Pandang Yesus, lihat Yesus. Ketika saudara dan saya mungkin ada waktunya lemah. Murid-murid lemah, udah 10 jam loh mereka ngedayung. Mereka lemah. Kayaknya mereka udah, gak punya tenaga lagi. Udah melakukan yang terbaik, gak punya tenaga lagi. Udah capek. Mungkin cuma satu hal. Stop, istirahat dulu, tapi pandang kepada Yesus. Lihat kepada Yesus. Arahkan hatimu pagi hari, arahkan hatimu sama Tuhan, Tuhan. Ketika tutup hari, arahkan pandanganmu sama Tuhan, cari Tuhan. Itu loh, pandang kepada Tuhan. Waktu si Petrus tenggelam, Alkitab berkata, Tuhan Yesus langsung mengulurkan tangannya, tarik dia naik. Ini kan? Bawa ke perahu. Waktu Tuhan Yesus tarik si Petrus, Tuhan Yesus ngomong apa? Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Petrus orang percaya bukan? Punya iman gak? Gede gak imannya? Waktu turun ke atas, turun di perjalanan asar gede gak? Gede lu. Kita aja gak berani kan? Ya, gede. Tetapi ada waktu dalam kehidupan kita, kita lemah, kita bimbang. Itu membuat kita tenggelam. Ada waktunya kita, mungkin seperti Petrus, ayo. Tapi ada waktu kita lihat sekeliling, kita mulai ciut, gak merasa gak berdaya, dan ya disitulah kita tenggelam. Petrus bukan orang yang tidak beriman, dia beriman. Bukan orang yang gak percaya, dia orang yang percaya. Hanya saja Yesus bilang, kamu orang yang
kurang percaya. Nah, kita ini sini, apakah kita termasuk orang yang kurang percaya? Kurang beriman, bukan nggak beriman. Atau barangkali, kalau kenal saya, kita semua di sini udah kenal Yesus. Bagaimana kita kenal Yesus? Apakah kita terus-menerus lihat segala situasi, kondisi, dan akhirnya itu melemahkan kita? Atau kita bilang, Tuhan saya capek, saya mau pandang kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah hidupan kita ini, banyak orang yang di luar Tuhan tidak pernah tahu, tidak pernah punya pengalaman. Ada Tuhan yang sumber pertolongan. Kalau kita pernah lewati badai dan kita bersyukur sekali atas kekuatan Tuhan berikan, janganlah tinggal diam, simpan itu buat diri kita sendiri. Saksikan, bagikan kepada orang lain. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang udah lahir di Bethlehem. Dia Tuhan yang mati di kayu salib untuk tebus dosa kita. Dia bangkit, dia beri hidup yang kekal, dia berikan rohnya kepada orang yang percaya. Supaya apa? Supaya bisa bersuka cita di tengah badai. Waktu kita lihat orang yang mukanya selalu madesu, masa depan suram. Selalu mukanya panjang, bukan karena mukanya panjang, tapi karena nggak ada harapan. Apakah kita mau tinggal diam atau kita sungguh-sungguh kasih tahu, hey, pandang kepada Yesus, datang kepada Yesus seperti Petrus datang kepada Yesus, dia bisa go through itu badai. Amin, saudara. Itu yang kedua, pandang kepada Yesus. Yang ketiga, apa yang terjadi ketika Petrus tenggelam? Petrus yang dilakukan apa? Dia berseru, kata lainnya berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara masih ingat Petrus ini dulu sebelum ikut Tuhan Yesus profesinya apa? Nelayan. Nelayan kira-kira bisa berenang nggak? Kira-kira pinter nggak berenang? Harusnya ketika Yesus bilang datang, ya, dia mulai turun dari perahu, dia mulai berjalan. Mesti dia pikir apa? Nggak apa-apa kalau gue nggak bisa jalan, gue bisa berenang kok. Betul nggak? Betul kan? Jago berenang, nelayan. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, kita berkata dirasanya dilihatnya angin begitu kuat, apakah dia berenang? Saya percaya dia berenang, dia coba berenang, tetapi nelayan yang pandai berenang pun tenggelam. Betul gak? Petrus yang profesinya bertahun-tahun dia ikut Tuhan, mungkin udah timur 30-an. Selama hidupnya dia tahu apa artinya menangkap ikan, dia tahu apa artinya berenang, dia tahu apa artinya menghadapi badai. Karena bapaknya pun nelayan. Tetapi ketika angin badai itu terjadi, aneh, dia tenggelam. Saudara, dalam hidupan kita mungkin punya pengalaman banyak. Kita punya kemampuan luar biasa. Tetapi Tuhan kadang-kadang izinkan badai terjadi. Sekalipun kita merasa kita mampu, kita bisa, kita tenggelam. Kenapa itu Tuhan izinkan terjadi? Karena Tuhan mau ajar Petrus. Andalkan Tuhan. Ajarkan Petrus untuk berseru sama Tuhan dan andalkan Tuhan. Itu poin ketiga. Sekalipun dia nelayan, pandai berenang. Saudara, Tuhan, itu juga yang Tuhan lakukan dalam hidupan kita. Ya, berapa mahasiswa di sini, kita bersyukur sama Tuhan tuh, ini orang-orang pinter ya, yang Tuhan kirim di sini, wah luar biasa ya, GPA-nya tuh, wah luar biasa. Ketika ada mata kuliahnya satu jelek, nggak pernah dalam kamus belajar dapet C, apalagi fail. Sekali fail, wah dunia ini kayaknya kiamat.
Saudara, jangan-jangan itu badai yang Tuhan izinkan terjadi supaya engkau belajar untuk berseru dan berkata, Lord, I am nothing. Saya nggak bisa. Hari ini barangkali saudara dan saya ada bagian-bagian dalam kehidupan kita yang kita terus berteriak, Tuhan tolong aku, ini capek, hal ini kok nggak selesai. Barangkali Tuhan lagi tunggu sampai kita give up. Nggak lagi andalkan kemampuan pengalaman kita. Yang kita lakukan adalah, Tuhan tolong aku. Saudara, mari kita belajar berseru sama Tuhan. Sederhana saja waktu kita when we can do nothing, kita bilang, Tuhan help me. Simple kok, sederhana. Tuhan tolong aku. Waktu saya pelayanan di Jakarta, saya pernah melayani beberapa orang. Waktu berkunjung, ini Pak Kris coba datang sini, kasihan ya. Saya pernah kan datang ke rumah orang yang istrinya itu nggak berani keluar rumah karena selalu dikejar-kejar setan. Kemana dia pergi, setan ikutin dia merasanya gitu. Ini bukan orang percaya. Ketika saya datang mau doain dia, suaminya udah mulai terbuka sama Tuhan. Dia bilang, Pak Kris coba datang ke rumah saya, ngomong sama istri saya. Wah, istrinya pun ketemu sama saya nggak berani gitu. Dia takut. Tapi akhirnya didesak-desak, akhir ketemu. Dia takut, mau percaya Tuhan pun takut. Waktu itu saya nggak tahu lagi harus ngomong apa. Karena pengalaman dia bertahun-tahun diganggu oleh setan itu membuat dia nggak berani ngapa-ngapain. Saya mau ngomong apa juga mental gitu. Tapi satu waktu saya cuma bilang gini, Ibu, kalau sampai satu kali benar-benar Ibu mau, Ibu nggak tahu mesti ngapain, kau punya satu. Secoba aja sederhana bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Ngomong aja, Tuhan Yesus tolong saya. Sederhana sekali. Singkat cerita, setelah kira-kira berapa tahun kemudian, saya ceritakan, saya nggak ketemu dia. Waktu saya pulang ke Indonesia tahun 2013, waktu papa meninggal, saya ketemu sama ibu itu. Mukanya udah lain, udah sekeluarga ke gereja. Karena waktu dia tengah-tengah badai, tidak lagi udah benar hopeless, dia nggak percaya sama Tuhan, dia nggak tahu siapa Yesus. Dia cuma ingat untuk berteriak, Tuhan tolong saya. Dia ketemu Tuhan. Hari ini saudara, cuma datang sama Tuhan, bilang, Tuhan tolong saya. Dan kalau kita sudah punya Tuhan, mau gak kita bagikan ini kepada banyak orang di sekeliling kita? Mereka gak punya harapan. Mereka gak pernah tahu. Mereka apalagi percaya bahwa Tuhan Yesus, anak Allah itu adalah sumber pertolongan. Mereka terus berjuang menghadapi badai. Akhirnya kalau gak tahan, minum pil, lari ke drug, banyak pelarian. Kalau ujung-ujungnya mereka bunuh diri. Saudara, berapa banyak teman-teman kita, teman kantor, teman kampus, family kita yang belum percaya sama Tuhan, yang terus hidup dalam badai tanpa ada harapan. Mau gak saudara dan saya bagikan ini kepada mereka? Bagikan kepada mereka, dalam Yesus ada harapan, ada pertolongan, dan kita bisa bersuka cita di tengah badai. Amin saudara. Amin. Saya tutup ya dengan satu cerita. Waktu di summer kemarin, saya sekeluarga, bukan summer itu, waktu itu mulai udah bulan Mei kali ya, kurang lebih. Saya sekeluarga pergi cuti 2 hari ke Harrison Hot Spring. Nah di situ udah mulai anget. Si Jose mau main
apa itu namanya, water park di Harrison Hot Spring. Jadi tengah-tengah danau di Harrison Hot Spring itu ada apa namanya itu, ada park itu yang terbuat dari plastik, itu ditiup angin gitu, yang ditiup gitu ya, jadi bisa main perosotan cukup besar di tengah-tengah danau, ya nggak terlalu di tengah lah, agak dari pantai ke parknya itu yang ngapung itu mesti naik banana boat gitu, mesti naik perahu gitu. Ya karena dia mau, saya mesti nemenin. Yang kecil belum bisa, istri saya mesti nemenin kecil. Dia pakai life jacket, terus temenin. Nah, sampai di situ, ya, jadi naik, kan ada perosotan, naik tinggi. Wah, saya udah mulai deg-degan. Wah, tinggi nih ya. Wah, gimana gitu. Ya, jadi papa kalau mau nyuruh anaknya, ayo kamu bisa, kamu berani. Papanya nggak ikut gimana kan? Ya udah, ayo Jose naik, Jose, papa di sini aja. Enggak, papa ikut. Aduh. Ya. Udah mulai loh, udah umur 40 ya, udah mulai takut ya. Ya udah temenin. Nah, udah tuh main perosotan keluar. Nah, perosotnya enggak sampai ke air, ntar turun, stop gitu. Nah, habis itu dia mau tuh di tengah-tengah yang bagian terapung itu juga ada lagi kayak kolam. Air di dalamnya tuh air danau gitu. Di tengah-tengahnya ada kayak pelampung gitu. Yuk Pak, kesana yuk Pak. Waduh, saya mesti terjun ke danau gitu. Ini pakai life jacket sih. Kemudian ya udah, ayo Jose turun. Papa duluan katanya. Waduh, papa duluan, ya udah. Saya pegangan sama pinggir saya. Turun, terus saya lepas. Mengap saya. Saya sadar saya itu takut. Saya takut. Nah, tengah takut itu yang saya perhatiin adalah apa? Cuma air danau yang saya nggak ngeliatin dasarnya gitu. Ya, saya cuma lihat sekeliling saya. Aduh, saya takut. Tapi di tengah-tengah itu, nah saya ingat nih, kita di tengah danau kayak gitu. Kepada siapa saya bersandar? Sekalipun saya itu pakai life jacket loh, tenggelam nggak mungkin tenggelam waktu itu, kecuali life jacketnya saya copot. Itu nggak mungkin tenggelam. Saya aja itu minum air loh, nggak tahu berapa cc itu. Bener-bener dah. Saya baru tahu tuh saya tuh masih trauma air loh. Kan saya pernah cerita saya trauma air kan, belajar berenang, udah umur 3 bulan baru belajar berenang. Saya hari itu selama di sini saya baru tahu saya masih trauma air. Saya takut. Bersyukur sama Tuhan saya akhirnya bisa pegangan di pinggir. Sekalipun saya punya life jacket. Tunggu ya Jose ya, tunggu ya. Gitu. Saya pegangan sama pinggiran. Dalam waktu badai kehidupan terjadi, kita bingung kita harus pegangan kepada siapa. Pegangan sama Tuhan. Jeremy, would you please maju ke depan? Jeremy pernah tahu nggak salam orang Romawi gimana? Saya kasih tahu ya. Orang Romawi salaman tuh kayak gini. Ya. Pegang. Saudara, kehidupan kita ketika badai kehidupan terjadi, kita nggak tahu harus bagaimana. Anggap ini adalah tangan Tuhan. Dan ini tangan manusia. Jeremy, kira-kira kamu bisa pegang tangan saya berapa lama? Bisa berapa lama? How long? 10 jam? 10 menit? Kok cuma 10 menit? Bosen ya? Bosen. Atau capek tuh kan Pak Kris pegangan kayak gitu terus. Lelah. Saudara, dalam kehidupan kita mungkin kita mencoba pegangan sama Tuhan. Mencoba pegang sama Tuhan.
sebisa kita mungkin. Kadang-kadang bosen. Bosen sama Tuhan, cari variasi. Atau kadang-kadang capek pegangan sama Tuhan, Tuhan capek. Dan akhirnya saudara perhatiin di sini. Tangan terlepas pegang sama Tuhan. Capek kita pegangan. But see, Tuhan gak pernah lepasin pegangannya sama kita. Sekalipun kita lepas pegang kita sama dia. Amin. Amin. Mari kita doa. Adakah di antara kita yang pagi ini kita merasa kita ini sedang di tengah badai? Engkau kelelahan, kau capek, rasanya mau berhenti dari semuanya ini. Bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan keluarga, tanggung jawab anak-anak yang gak pernah selesai. Bergumul dengan perasaan-perasaan negatif di dalam diri, kecurigaan, kekhawatiran, ketakutan. Bergumul dengan trauma-trauma hidupan kita, bergumul dengan ketidakmenentuan pekerjaan kita, masa depan kita. Hari ini, responi firman Tuhan. Maka saudara dan saya berkata, Tuhan, tolong aku Tuhan. Tolong aku ya Tuhan. Saya juga mau ajak kita semua di dalam nama Yesus. Mari bagikan kebenaran ini kepada orang-orang sekeliling kita. Jangan biarkan mereka tenggelam. Jangan biarkan mereka tenggelam. Kasih tahu ada Tuhan Yesus yang mau, yang mengulurkan tangannya, siap untuk mereka. Adakah di antara kita yang pagi ini berkata, Tuhan, help me Lord. Help me Lord. Saudara, angkat tanganmu sama Tuhan. Taruh tanganmu di dada, katakan, help me Lord. Tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Puji Tuhan. Tangan-tangan kedua bagi kita semua. Saudara, siapakah di tempat ini yang pagi ini berkata sama Tuhan, Tuhan, I promise you, aku mau belajar Tuhan untuk berani saksikan Tuhan kepada orang-orang yang berada dalam hidup, mengalami badai kehidupan. Tuhan, kalau Tuhan berkenan pakai aku Tuhan supaya menolong mereka, kasih tahu mereka supaya hidup mereka gak tenggelam. Tuhan, aku mau Tuhan dipakai oleh Tuhan. Aku gak tahu bagaimana caranya, aku kadang bingung, aku kadang takut, tapi aku mau Tuhan. Aku mau bagikan Tuhan kepada orang-orang sekelilingku. Ada gak? Saudara, taruh tanganmu di atas dada, bilang, Tuhan, aku mau Tuhan.
Nyatakan kehendak-Mu di dalam hatiku. Nyatakanlah ya Yesus, tenangkan jiwaku. Kehendak-Mu, oh nyatakanlah di dalam hatiku. Ku berserah, ku percaya, oh nyatakanlah Tuhan. Speak to my heart, oh Lord. Speak to my heart, Lord Jesus. Speak that my soul may hear. Speak to my heart, Lord Jesus. Calm every doubt and fear. Speak to my heart, oh speak to my heart. Speak to my heart, I pray. Yielded and still, seeking thy will, oh speak to my heart today. Tuhan, tolonglah kami. Aku berdoa Bapa buat setiap kami yang sedang ada di tengah badai. Ajar kami tetap percaya akan janji-janji-Mu, pegang akan firman-Mu. Ajar kami tetap memandang kepada Tuhan. Dan ajar kami tetap berseru, merendahkan diri, sadar bahwa kami memang lemah, kami gak berdaya, kami gak mampu Tuhan berbuat apa-apa kalau bukan Tuhan yang adalah Tuhan kami menolong. Ajar kami terus hidup di dalam hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang terus berseru, tolonglah saya Tuhan. Bapak, lebih lagi kami juga berdoa. Gairahkan kami Tuhan, beri kami semangat Tuhan. Untuk kami membagikan pengharapan, membagikan kebenaran, pertolongan ini yang kami dapat dalam Tuhan kepada orang-orang sekeliling kami. Bangunkan gereja-Mu ya Tuhan. Untuk boleh terus bersaksi bagi Tuhan. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Untuk firman-Mu yang begitu ajaib, begitu indah. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus Tuhan. Amin.